Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fani Julianti. Saya dari kelas RB1 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis dari mata kuliah Pengantar Bisnis Modern. Baik, pertama-tama di sini brand bisnis saya adalah coffee shop. Mengapa alasan saya untuk memilih brand bisnis coffee shop? Karena industri coffee shop di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Kopi telah lama dikenal sebagai minuman yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Hal ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kopi, sehingga permintaan kopi pun meningkat. Gaya hidup masyarakat perkotaan yang semakin sibuk dan modern membuat mereka membutuhkan tempat untuk bersantai dan melepas penat. Di sini ada brand saya sendiri, yaitu FG Coffee. Kenapa saya namakan FG Coffee? Karena saya ambil dari nama panjang saya, yaitu Fani Julianti. Ya, di sini ada jam operasionalnya, yaitu dari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 10 malam. Dan untuk Sabtu dan Minggu itu dari jam 10 sampai jam setengah 12 malam. Di sini ada produk dan jasa. Untuk produk, saya sendiri menyediakan kopi dan minuman non-kopi berkualitas dan makanan. Dan untuk jasa, di sini saya menyediakan fasilitas dan kenyamanan yang memadai. Di sini ada menu utamanya, yaitu kopi. Kopi merupakan produk utama yang ditawarkan oleh coffee shop. Kopi yang ditawarkan harus berkualitas dengan berbagai jenis dan varian. Jenis kopi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan target pasar yang dituju, misalnya kopi shop yang menargetkan segmen pasar masyarakat perkotaan dengan usia 15-50 tahun dapat menawarkan berbagai jenis kopi, mulai dari kopi hitam, kopi susu, hingga kopi kekinian. Di sini juga ada minuman yang non-coffee. Coffee shop menawarkan minuman non-coffee berkualitas dengan berbagai pilihan. Minuman non-coffee yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan target pasar yang dituju. Coffee shop menawarkan berbagai minuman non-coffee yang disukai oleh anak-anak seperti susu coklat, teh, dan jus. Di sini ada fasilitas dan kenyamanan. Fasilitas dan kenyamanan juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat menarik konsumen untuk berkunjung ke coffee shop. Fasilitas yang memadai untuk bersantai, bekerja dapat membuat konsumen merasa nyaman saat berada di coffee shop. Berikut desain coffee shop saya. Yang pertama ada indoor, yang kedua saya juga menyediakan ruangan khusus untuk meeting, yang ketiga saya juga menyediakan spot rooftop. Pasar, masyarakat perkotaan dengan usia 15-50 tahun, kopi merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat perkotaan. Gaya hidup masyarakat di perkotaan yang sibuk dan modern membuat mereka membutuhkan tempat untuk bersantai dan melepas penat. Infrastruktur di kota-kota besar dan Indonesia telah mendukung perkembangan industri coffee shop. Berikut ada strategi pemasaran. Media sosial, sarana yang efektif untuk membangun brand dan engagement dengan konsumen. Endorse, influencer dapat menjadi salah satu cara untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Food blogger dapat membantu mempromosikan produk dan jasa coffee shop melalui konten review. Berikut ada analisis SWOT, kekuatan kopi berkualitas menggunakan biji kopi pilihan dari berbagai daerah di Indonesia dan menawarkan berbagai jenis dan varian kopi. Minuman non-coffee yang beragam menawarkan berbagai minuman non-coffee berkualitas untuk menarik pelanggan yang tidak minum kopi. Fasilitas dan kenyamanan, menyediakan fasilitas yang memadai untuk bersantai dan untuk bekerja. Lokasi strategis, berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh target pasar. Pelayanan yang baik, memiliki staf yang ramah dan profesional. Brand yang kuat, membangun brand yang kuat dengan pemasaran yang efektif dan konsisten. Selanjutnya ada kelemahan, harga yang relatif tinggi. Harga kopi dan minuman lainnya mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Kurangnya pengalaman, pemilik atau staf mungkin kurang pengalaman dalam bisnis coffee shop. Kurangnya modal, mungkin kekurangan modal untuk mengembangkan bisnis dan bersaing dengan coffee shop yang lebih besar. Pemasaran yang terbatas, belum memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target pasar yang luas. Ketergantungan pada tren, bergantung pada tren kopi terbaru yang dapat dengan cepat berubah. Selanjutnya ada peluang pertumbuhan industri coffee shop. Industri coffee shop di Indonesia terus berkembang sehingga ada potensi pasar yang besar. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kopi. Masyarakat semakin sadar akan manfaat kopi dan kualitas kopi.
sehingga permintaan kopi berkualitas meningkat. Perkembangan teknologi dapat memanfaatkan teknologi untuk pemasaran online dan delivery order, event dan promosi. Dapat mengadakan event dan promosi untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Kemitraan dan bisnis lain dapat bermitra dengan bisnis lain seperti toko kue atau toko roti untuk memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada ancaman persaingan yang ketat. Industri coffee shop sangat kompetitif dengan banyaknya coffee shop baru yang bermunculan. Kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga biji kopi, susu, dan bahan baku lainnya dapat mempengaruhi profit margin. Perubahan tren kopi dapat berubah dengan cepat sehingga perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mengurangi kunjungan ke coffee shop. Bencana alam dan pandemi dapat memaksa coffee shop untuk tutup sementara atau mengurangi jam operasional sehingga menurunkan pendapatan. Selanjutnya ada perhitungan awal modal usaha coffee shop. Biaya tetap, pertama, biaya sewa tempat 5 juta per bulan, biaya listrik dan air 2 juta per bulan, biaya gaji 5 karyawan 10 juta per bulan, biaya promosi 1 juta per bulan, total biaya tetap 28 juta per bulan, biaya variabel, biaya bahan baku 50.000 per hari, biaya operasional 10.000 per hari, total biaya variabel 60.000 per hari. Untuk yang terakhir ada laba usaha coffee shop, omset, perkiraan penjualan per hari 100 gelas kopi, harga jual per gelas kopi 25.000, total omset per hari 2.500.000, total omset per bulan 75 juta, laba, total omset dikurangi total biaya, 75 juta dikurangi 33 juta, laba 42 juta per bulan, payback periode. Payback periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Payback periode total modal awal dibagi laba per bulan. Payback periode 200 juta dibagi 42 juta per bulan. Payback periode sama dengan 4,76 bulan. Cukup sekian penjelasan dari plan bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.